Keluarga Allah, selamat malam. Kita memasuki bulan Desember dan juga memasuki pekan Advent. Bagaimana suasana pekan Advent di gereja saudara? Pun persiapan menjelang Natal di gereja saudara. Mungkin di antara saudara ada yang terlibat sebagai panitia, karena itu sedang sibuk-sibuknya. Semoga saudara dalam aneka kesibukan dapat merasakan kebersamaan pelayanan bersama saudara seiman. Kembali kebaktian keluarga malam ini turut dilayani oleh kawan-kawan sepelayanan, seperjuangan. Ada Meta, Lala, ada Sifra, ada Rinto, dan juga ada saya yang nanti akan memberitakan firman Tuhan. Dan pastinya juga ada banyak kru yang terlibat dari balik layar. Mari bernyanyi, memuji Tuhan. Hai Kristen, nyanyilah. Kita berdoa. Kami menyatukan hati kami ya Bapa dalam kebaktian keluarga malam hari ini bersama dengan saudara-saudara seiman di berbagai tempat. Kami percaya Allah bersama dengan kami memberkati ibadah ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hai kamu keturunan ular berbisa. Siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu yang tertulis dalam Matius pasal 3 ayat 7. Apa kesan keluarga Allah ketika saya membaca ayat tersebut? Ayat tersebut mungkin kurang enak terdengar di telinga. Bisa jadi terasa pedas. Namun keluarga Allah yang terasa kurang enak di telinga, terasa pedas di telinga, belum tentu tidak baik bagi pertumbuhan iman kita. Melainkan begitu bermanfaat bagi pertumbuhan iman. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Dari Mazmur 72. Ya Allah, berikanlah
sepanjang selama ada bulan dan mentari. Kiranya ya seperti hujan turun di padang, bak dirus hujan genangi bumi. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kiranya keadilan berkembang di zamannya, dan damai sejahtera pun berlimpah. Kiranya keadilan berkembang di zamannya, sampai tidak ada lagi bulan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kita berdoa, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah kami mohon Kau membimbing kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, kala kami akan membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Beberapa tahun lalu, sudah lama, pasca tsunami, saya bersama kawan-kawan seangkatan Bina Kader, jadi sudah lama sekali itu. Bina Kader, satu tahap yang perlu kami tempuh dalam bagian persiapan kependetaan. Saat itu angkatan kami berkesempatan menuju satu lokasi yang terdampak tsunami di Pulau Nias. Dari kota Nias, kami menuju satu pulau yang saya lupa namanya, namun kondisinya masih saya ingat. Masyarakat masih menata hidupnya pelan-pelan pasca tsunami. Hampir kurang lebih sepekan
Kami berada di sana dan seingat saya ketika kami tiba di pulau itu, tidak ada cermin yang memungkinkan saya melihat wajah saya sudah seperti apa. Akhirnya kami kembali menuju kota dan satu benda yang saya ingin lihat yaitu cermin. Karena dengan bercermin saya bisa melihat setidaknya wajah saya itu udah kayak apa ya. Dengan bercermin kita bisa melihat persis bagian wajah kita. Pun juga memeriksa bagian tubuh kita yang lain. Dalam hidup sehari-hari kita pun perlu cermin untuk membantu melihat keberadaan diri dalam relasi dengan orang lain. Salah satu cermin itu kita temukan dalam komunitas. Namun sayangnya cermin melalui komunitas lebih sering kita gunakan untuk menilai orang lain. Melihat kuman sedetil mungkin pada diri orang lain, tapi tidak pada diri. Dalam pekan Advent ini, saya dan keluarga Allah semua diajak untuk menjalani pertobatan. Temanya kunci keadilan, bertobatlah dengan takut akan Tuhan. Menjalani pertobatan dengan memulai dari kesediaan ngaca. Kesediaan bercermin. Seruan Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil yang kita baca, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Panggilan untuk bertobat menandakan bahwa ada sesuatu yang salah. Karena itu perlu menuju sebuah pembaruan. Pemerintahan Allah itu begitu dekat. Maka pemerintahan Allah memiliki kuasa untuk mewujudkan orientasi hidup yang baru. Seruan pertobatan disuarakan oleh Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Nubuatan dalam Yesaya 40 ayat 3, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan nubuatan itu begitu dikenal oleh banyak orang sehingga begitu banyak penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan datang mengaku dosa dan mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Seruan pertobatan diserukannya di padang gurun, bukan dari bait Allah, juga bukan dari Yerusalem. Padang gurun mengingatkan kita pada perjalanan umat Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Dalam perjalanan di padang gurun, Allah tidak meninggalkan umatnya. Padang gurun juga mengingatkan kita pada Yesus yang dicobai oleh iblis di padang gurun dalam kondisi berpuasa. Bukan tempat yang menyenangkan dan Yesus seorang diri di sana. Ada begitu banyak binatang buas pun di padang gurun bukan tempat yang sejuk, melainkan tempat yang tandus. Kesediaan sungguh dalam pertobatan ternyata memerlukan kesediaan manusia masuk dalam padang gurun. Masuk dalam padang gurun, bukan padang gurun dalam arti harafiah, melainkan padang gurun dalam dirinya yang memerlukan sentuhan, memerlukan pertolongan Tuhan sehingga manusia mengalami perjumpaan dengan Allah dan mengalami perubahan orientasi kehidupan, berbalik kepada Tuhan. Di antara banyak orang yang datang untuk mengaku dosa dan bertobat, juga datang orang Farisi dan orang Saduki. Peringatan keras Yohanes sampaikan pada mereka, "Hai kamu, keturunan ular berbisa." Mengapa? Apa mereka datang dengan bisa semua mereka? Mari kita lihat status kedudukan orang Farisi dan Saduki di tengah masyarakat.
Baik orang Saduki dan orang Farisi adalah orang-orang yang memiliki status dan kuasa yang kuat di tengah masyarakat. Mereka punya pengaruh di tengah masyarakat. Orang Saduki umumnya datang dari kalangan bangsawan, kaya, kaum elit, pastinya aristokrat. Ya. Kebanyakan mereka juga adalah para imam. Banyak menjabat sebagai imam di Bait Suci Yerusalem, bagian dari anggota Mahkamah Sanhedrin. Posisi dominan orang Saduki sangat bergantung pada keberadaan Bait Suci Yerusalem dan hubungan baik dengan Romawi. Nggak ada bisanya kan? Orang Farisi adalah orang yang dengan ketat menjalankan apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Banyak pemimpin Farisi berperan sebagai rabi, sebagai guru yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan pastinya punya banyak murid. Mereka populer, lebih populer di kalangan rakyat karena dikenal kesalehan dan ketaatan. Namun mereka juga tidak jarang jatuh pada kesombongan karena mengejar kesalehan yang demikian legalistik sehingga lupa pada makna kesalehan yang sejati. Peringatan Yohanes Pembaptis kepada kedua golongan ini baik dari kaum Saduki dan Farisi bisa dimengerti. Mereka adalah datang dari dua jenis golongan yang punya kuasa di tengah masyarakat, punya pengaruh di tengah masyarakat dalam sistem agama pun juga sosial. Dua golongan ini sering dirujuk untuk mengatakan yang mana sih yang benar dan yang mana yang salah. Yang mana yang berdosa dan yang mana tidak. Dua golongan orang ini diberi peringatan keras oleh Yohanes Pembaptis agar mereka menyadari sungguh peran mereka di tengah masyarakat. Dan betapa bahwa mulai dari merekalah sebagai pemimpin kudu memiliki kesadaran, kesungguhan bertobat, berbalik kepada Tuhan. Sehingga baptisan yang mereka akan terima bukan hanya ritus, melainkan dibarengi dengan kesediaan berbalik kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis mengingatkan status mereka sebagai anak Abraham bukanlah sebagai status privilege bahwa mereka udah pasti diperkenan oleh Allah. Jika mereka mengandalkan status itu sebagai anak Abraham, sebagai penentu pasti diperkenan Allah, maka yang terjadi justru sebaliknya. Sikap seperti itu justru menjadi penghalang bagi mereka datang dengan kesadaran memohon belas kasih Allah. Dengan demikian, makin jauhlah mereka hidup dalam pertobatan. Kita sebagai orang percaya juga akan sulit hidup dalam pertobatan ketika mengandalkan status sebagai orang Kristen. Ya, merasa memiliki jaminan keselamatan. Tapi tindakan sehari-hari jauh dari kehendak Tuhan. Merasa paling benar dengan wewenangnya sehingga merampas kehidupan orang lain, mempertahankan ego dan statusnya. Murka datang kepada mereka yang tidak mau menghasilkan buah pertobatan. Mereka yang senang menghakimi menurut penglihatan dan ukurannya dan enggan mengubah orientasi hidupnya akan menjadi seperti pohon yang ditebang dan dibuang ke dalam api, seperti sekam yang dibakar dalam api yang tak terpadamkan. Pertobatan utama bukan soal menyodorkan list perbuatan amal kesalehan yang sangat legalistik, melainkan berawal dari kesadaran berbaliklah kepada Tuhan. Mengarahkan orientasi hidupnya pada Tuhan. Menyadari bahwa dalam dirinya ada yang terus-menerus perlu diperbarui. Mengarahkan hatinya hanya pada belas kasihan Allah. Pertobatan itu bermula. Pertobatan itu dapat start pada kesediaan berbalik pada Tuhan. Dan buah pertobatan itu pasti akan muncul secara alami. Berdampak dalam relasi komunal kita. Seperti buah
dari pohon hanya akan terjadi jika berasal dari pohon yang baik. Itu yang dicatat dalam Matius pasal 12 ayat 33. Jikalau kamu membuat suatu pohon baik, baik pula buahnya. Jikalau kamu membuat suatu pohon tidak baik pula buahnya. Amin. Saat hening untuk kita. Kita akan berdoa syafaat. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami karena tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Kesediaan kami bercermin menjadi satu-satunya start bagi kami untuk sungguh sanggup melihat keberadaan diri kami. Cermin itu tidak hanya kami arahkan pada orang lain, dan dengan cermin itu kami sanggup melihat dengan detail kelemahan, kekurangan, kesalahan, keterpelesetan orang lain. Namun kami sungguh sanggup untuk juga melihat kekurangan, kelemahan, blind spot kami, keterpelesetan kami. Kesediaan untuk melakukan itu hanya bisa terjadi ketika kami mengarahkan hati kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga dengan demikian ketika kami datang pada Tuhan memohon belas kasih Tuhan, maka yang terjadi dalam hidup kami adalah kami justru bersukacita. Bersukacita karena kami datang kepada Tuhan, Sang Pemberi anugerah, keselamatan, yang bersedia mau menuntun kami baik jatuh maupun bangun, untuk terus-menerus membarui hidup kami. Dimulai dari keluarga kami, sebagai suami dan istri, kami mau terus belajar dan terus belajar mencintai dalam segala keadaan. Begitupun juga kepada anak-anak, kesediaan untuk memberikan ruang bagi mereka untuk terus berproses, bertumbuh, dan mencintai mereka dalam segala keadaan. Sebagai anak memandang orang tua, bukan sekedar sebagai pemenuh keinginan ataupun kebutuhan, melainkan sungguh melalui orang tua mereka boleh merasakan kasih, pimpinan, tuntunan Tuhan. Dan kesediaan bagi anak-anak juga untuk boleh mendoakan orang tua, untuk boleh juga meneguhkan dan menopang orang tua. Kesediaan untuk bercermin juga kiranya boleh ada dalam diri pemimpin bangsa kami, agar mereka sungguh-sungguh dengan kesediaan bercermin, mereka dapat melakukan pembaruan yang sangat signifikan. Itu akan membuat juga kepercayaan masyarakat pulih. Kami juga sebagai rakyat, kami juga bercermin. Agar dengan demikian kami mulai perubahan-perubahan yang signifikan. Perubahan cara berpikir, perubahan mental, perubahan laku kami. Terima kasih ya Bapa, untuk kami semua melalui firman ini kami boleh diteguhkan, dikuatkan. Bahwa hanya dengan kesediaan berbalik kepada Tuhan, maka pembaruan yang nyata itu boleh terjadi. Inilah doa kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, sedemikian pentingnya hati yang takut akan Tuhan yang diwujudkan dalam tindakan kita. Mari kita memuji Tuhan. Takut akan Tuhan yang menjadi dasar pertobatan sehingga terwujudlah keadilan dalam kebersamaan dengan sesama. Ya Yesus, Dikau kurindukan.
kita berdiri. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak.